pembenahan kawasan, pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung itu betul-betul terintegrasi semuanya. Karena ini memang ingin kita jadikan wisata yang premium. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Astain dari jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019. Sebelumnya dalam pembuatan video ini dalam rangka memenuhi tugas UTS materi teori kebijakan publik. Pada pembahasan kali ini, saya akan memfokuskan mengenai kebijakan publik yang memang saat ini masih terhitung trending topik, yaitu mengenai kebijakan pembangunan wisata premium di Pulau Komodo atau yang disebut dengan proyeknya itu Jurassic Park. Sebelum menganalisis jauh tentang pembahasannya secara mendalam, saya akan membagi jadi 3 subbahasan. Maksudnya dalam artian yang pertama kita harus tahu mengenai latar belakang kenapa adanya pembangunan wisata berkelas premium tersebut. Yang kedua mengenai pembahasan kontroversinya antara pro dan kontranya. Yang ketiga itu hal apa yang bisa diambil dari adanya kemunculan kebijakan tersebut, itu dari sisi positifnya, dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar bisa membuat kebijakan tersebut berdampak positif secara keseluruhan bagi masyarakat lokalnya ataupun tujuan nasional adanya kebijakan pembangunan untuk wisata premium tersebut atau Jurassic Park. Pertama, saya akan menjelaskan kenapa munculnya ada wisata premium di Pulau Komodo ini. Yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya adalah bahwa canangan Bapak Presiden kita Jokowi itu mencanangkan ada 10 wisata Bali. Maksudnya itu adalah membuat wisata-wisata di daerah Indonesia yang kelasnya seperti Bali. Di antaranya kita bisa lihat ada di canangannya itu, di antaranya ada di Pulau Labuan Bajo, Pulau Komodo ini, Pulau Rinca, Pulau Mandala, dan sebagainya. Nah, salah satunya yang jadi mega proyek terbesar dengan sektor pariwisata yang menjadi daya tarik terbesar itu adalah di Labuan Bajo dan Pulau Komodo ini. Jadi datangnya beliau Bapak Presiden Jokowi di tahun 2019 dan 2018 silam itu membuat inisiatif Bapak Presiden kita Jokowi menjadikan Pulau Komodo ini jadi wisata premium kelas atas. Tujuannya adalah satu, meningkatkan ekonomi, kualitas ekonomi di daerah tersebut agar bisa lebih meningkat lagi dengan keindahan wisata yang emang dipersediakan dengan view yang sangat bagus. Bisa kita lihat bahwa Labuan Bajo atau Pulau Rinca dan Pulau Tatawa ini adalah 3 pulau yang letaknya strategis dan berdekatan, di mana di situ hewan yang sangat jadi primadona adalah komodo itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah wisata biota laut yang emang itu masih bersih dan terjaga dan berbagai banyak habitat biota laut di dalamnya. Ada beberapa gagasan yang akan dibangun di Pulau Labuan Bajo itu sendiri. Pertama, mengenai pembangunan geopark. Pembangunan geopark ini yang atau biasa disebut dengan Jurassic Park, yang di dalamnya bakal dibangun resort hotel, kemudian para ranger, kemudian guide, terusan ada tempat pembelanjaan, kemudian nanti ada lagi tempat informasi center
yang akan dibangun di sekitar wilayah tersebut. Jika kita melihat data yang dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu memang pada pengunjung pariwisata ini mengalami pelonjakan yang cukup besar, yang akhirnya menjadikan alasan ini munculnya sebuah kebijakan untuk membangun wisata tingkat premium di pulau tersebut. Kita bisa lihat dari data KLHK mencatat pada tahun 2014 itu mencapai 80.626 wisata dari mancanegara ataupun lokal sendiri. Kemudian naik di tahun 2018 data terakhir itu sampai 159.217 pengunjung atau wisata yang dari mancanegara ataupun lokal. Nah, artinya disinilah yang menjadi salah satu sebab menjadikan pulau ini mau dijadikan wisata kelas atas yang bisa dimanfaatkan oleh negara. Itu yang jadi latar belakang akhirnya muncul hal tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana dampak pembangunan dari adanya Pulau Komodo, kemudian di Pulau Rinca juga, Labuan Bajo dan Tatawa itu sendiri. Bisa kita lihat pertama pembahasan mengenai hal-hal yang menjadi dampak yang ditimbulkan dari adanya pembangunan tersebut. Yang menjadi masalah adalah satu, wisata premium. Jika kita melihat ada kata wisata premium, otomatis akan menjadikan taman nasional yang jadi konservasi dan jadi warisan UNESCO itu akhirnya jadi privatisasi untuk kalangan tertentu. Terutama ketika Bapak Luhut menyebutkan nantinya tiket itu ditargetkan supaya bisa mencapai 24 juta untuk tiketnya untuk masuknya. Artinya apa? Yang bisa berkunjung di pulau tersebut ya hanya kalangan tertentu, orang-orang kaya saja. Mereka yang nggak mempunyai uang tersebut itu bisa menikmati, tapi di hal yang berbeda. Artinya di sini ada perbedaan kelas nanti yang dalam kunjungan wisata melalui tiketing itu tersendiri, atau yang di sini dalam rancangannya itu ada namanya membership. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, dampak yang ditimbulkan adalah meminggirkan masyarakat lokal. Maksudnya apa? Orang-orang yang tadinya udah lama dari tahun 1980-an di Pulau Komodo dan sudah hidup berdampingan dengan Komodo itu sendiri, itu akan dipindahkan ke tempat lain, dipisahkan dari lingkungan di Pulau Komodo itu sendiri. Padahal secara historikalnya mereka memiliki kedekatannya lebih dekat dan bisa menjadi masyarakatnya itu turut andil dalam menjaga kelestarian Komodo itu sendiri. Ini kebijakan yang diambil dari pemerintah yang turut jadi perhatian juga. Kemudian yang kedua adalah membatasi pergerakan wisata. Membatasi pergerakan wisata itu adalah bagaimana nantinya setelah jadi sebuah destinasi yang cukup besar dan kelas atas, itu pembatasan dilakukan melalui kelas-kelas tertentu yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga itu geliat ekonomi. Geliat ekonomi ini fokus pada gimana pada dalihnya itu ekonomi ini dibangun, pembangunan wisata ini dibangun untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat lokal maupun buat negara. Akan tapi dalih tersebut bisa jadi berubah untuk pemanfaatannya hanya kepada pengusaha kelas kakap saja gitu. Itulah yang jadi poin penting, apakah nantinya bisa dipegang peningkatan ekonomi di masyarakat lokal, dampak positif yang bisa diambil dari masyarakat lokal itu tetap bisa terjaga. Yang berikutnya adalah selama proses pembangunan dari Kementerian PUPR ataupun KLHK bakal bilang ini sesuai dengan prosedur dan dilakukan di zona pemanfaatan wisata lokal, wisata nasional yang itu memang diperbolehkan. Dan di sini yang perlu digarisbawahi adalah semuanya memang sudah mendapatkan izin dari Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 yang itu memang menjadi dasar. Kemudian aturan kedua itu ada Aturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2014. Jadi memang prosesnya sudah lama. Akan tapi yang perlu ditekankan lagi adalah pembangunan yang masif melalui di geopark ini, kemudian di dalamnya juga dibangun sistem tenaga listrik geotermal,
kawasan ekonomi khusus itu apakah menjamin kelangsungan komodo nantinya gitu. Karena di dalam proses pembangunan itu otomatis akan ada alat berat yang masuk, kemudian secara tidak langsung mengganggu habitat asli gitu. Dan yang dipertanyakan adalah apakah pemerintah itu bisa menjamin konservasi habitat asli komodo tersebut. Pada dasarnya konservasi cagar, konservasi di Pulau Komodo ini sebenarnya lebih bagus mempertimbangkan untuk pembangunan secara masif tadi atau mempertahankan habitat aslinya gitu. Sekalipun kita sekarang berbicara mengenai hal positifnya dengan adanya pembangunan ini adalah untuk menjaga kelangsungan habitat komodo ini sendiri sampai di anak cucu kita nantinya. Itu pembahasan mengenai dampak positif dan dampak negatif, kemudian latar belakang tadi. Oke, memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai sudut pandang terhadap pembangunan wisata premium di Pulau Komodo tersebut. Yang pertama adalah bagaimana konservasi di Pulau Komodo itu masih bisa dipertahankan untuk habitat Pulau Komodo itu sendiri. Terus yang kedua adalah bagaimana tentang masyarakat yang emang udah lama hidup berdampingan dengan komodo itu bisa merasakan adanya jaminan positif terhadap adanya pembangunan tersebut. Terus yang ketiga adalah selama proses pembangunan gimana para komodo itu tetap bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa dan tidak ada gangguan terhadap adanya pembangunan tersebut. Oleh karena itu perlu memang adanya tinjauan secara lebih lanjut. Sekalipun ini sudah dilaksanakan, itu perlu ada tinjauan lanjut dari misalkan dari pihak Kementerian Lingkungan, Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif. Kemudian apakah kebijakan ini memang dijalankan secara terus-menerus dengan mempertimbangkan kondisi di Pulau Komodo tersebut gitu. Artinya apa? Kebijakan ini perlu adanya apakah ekonomi linkage buat negara dan buat masyarakat itu berdampingan, dalam arti tidak ada yang namanya ketimpangan, sehingga perlulah dikaji lebih ulang lebih dalam selama proses ini masih berjalan dalam pembangunan wisata tersebut. Yang ketiga adalah pemerintah itu memberikan izin kepada 3 perusahaan swasta untuk pembangunan resort wisata ini. Dalam pemberian izin ini, apakah nantinya pemerintah itu bisa mempertahankan kualitas lingkungan itu sendiri? Karena yang jadi pertanyaan adalah kenapa pemerintah memberikan view di atas bukit yang awalnya itu jadi medan trekking wisatawan untuk melihat view yang sangat bagus, dan sekarang diserahkan untuk pembangunan resort. Nah, itulah yang jadi poin penting gimana kebijakan ini perlu dikaji secara ulang untuk dipertahankan dan dijalankan, atau adanya sebuah inovasi baru mengenai kebijakan yang bisa diambil untuk mempertahankan segala kualitas yang ada di lingkungan tersebut. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini jadi pembelajaran buat kita semua dan turut mengawal pembangunan di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Labuan Bajo ini secara mendalam. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.